Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya, apakah boleh mendengar lagu Islami yang ada musiknya? Iya. Jadi, bolehkah mendengarkan lagu yang diiringi dengan musik? Jadi musik itu kan ada yang boleh didengar, ada yang boleh gunakan, ada yang tidak boleh, ada yang haram. Yang boleh seperti dufuf ya. Nah, seperti dufuf yang biasa digunakan oleh krunya Habib Syekh itu ya. Nah, itu dufuf namanya itu. Nah, tapi yang tidak boleh lebih banyak. Nah, yang tidak boleh itu seperti gambus ya. Seperti yaitu yang biasa dangdutan dan sebagainya, itu alat-alat musiknya itu semuanya nggak boleh gitu. Nah, jadi kalau seumpama kita itu mendengarkan zikir tapi diiringi qasidah, diiringi dengan lantunan musik yang tidak diperbolehkan, ya berarti dia mencampur adukkan suatu amal gitu. Kalau sudah suatu amal dicampur adukkan, pastinya tidak akan murni. Nah, karena tidak murni, ya bisa jadi ini kebaikan, tapi karena dicampur dengan kemaksiatan, akhirnya apa? Kemaksiatannya itu bisa mengalahkan. Bisa jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu, ada solusinya ya. Solusinya apa? Allah Ta'ala tidak melarang semuanya. Tapi Allah Ta'ala memberikan sebuah gambaran-gambaran kepada kita ya, yang boleh kita lakukan daripada sesuatu yang dilarang. Karena memang manusia itu kan diciptakan Allah Ta'ala dengan hawa nafsu yang 5. Yaitu apa? Senang dengan makanan, senang dengan permainan, senang dengan harta benda, senang dengan jabatan, senang dengan perempuan. Nah, itu 5 sifat, 5 nafsu daripada seorang manusia itu. Nah, dari kelima nafsu ini Allah Ta'ala menyediakan yang halal, menyediakan yang boleh dilakukan. Perempuan boleh dilakukan asalkan kawin dulu gitu. Jabatan boleh dilakukan asalkan dengan cara yang baik, karena para Rasulullah juga sebagai pejabat gitu. Begitu pula para khulafar rasyidin dan para tabi'in serta para ulama ada yang menjabat sebagai pejabat gitu. Nah, kemudian harta benda, banyak orang soleh punya harta benda. Tapi bagaimana kita diperbolehkan untuk melaksanakan harta benda dan menikmatinya? Nah, itu ada tata caranya, ada ranah-ranahnya. Nah, kita harus belajar bagaimana cara mendapatkannya dan bagaimana cara kita menggunakannya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permainan boleh lakukan. Kenapa? Imam Ali mengatakan, rawihul guluba sa'atan, fa innal guluba in ukrihat amiyat. Sesekali itu bolehlah kita itu melakukan suatu hiburan. Karena ketika hati itu dipaksa dalam keadaan dia itu bosan, ya, maka bisa jadi akhirnya hati itu menjadi buta. Artinya apa? Dia tidak akan melakukan kebaikan malah gitu. Nah, jadi sesekali bolehlah kita itu menggunakan hobi kita, ya, hiburan, ya. Misalnya apa? Kita mancing, kita berburu, ya silahkan gitu ya. Kita mendaki gunung, ya, kita main di pantai dan sebagainya. Kita berolahraga, itu adalah hiburan yang diperbolehkan. Bukan semua hiburan itu diharamkan. Ada hiburan-hiburan diperbolehkan. Kita senang mendengar suaranya burung, kita senang melihat warnanya burung, kita senang memelihara kucing dan sebagainya. Itu adalah sebuah permainan yang boleh dilakukan gitu. Kita bergurau dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan istri, itu sesuatu yang diperbolehkan. Nah, jadi agama Islam itu adalah agama yang moderat sebetulnya ya. Jadi semua tengah-tengah dia tidak ekstrim, nggak boleh keduniaan sama sekali, nggak juga ya. Karena apa? Nabi SAW juga memuji yang namanya dunia. Bagaimana kita tidak akan memerlukan dunia, orang kita hidup di dunia gitu. Cuma dunia yang bagaimana yang dimaksudkan? Dunia yang bagaimana yang dihindarkan dan dihimbau oleh Nabi SAW untuk dijauhi. Itu sudah dijelaskan. Tinggal kita itu menggali dan menyimak daripada para ulama supaya kita tidak terjerumus ke dalam cinta kepada dunia yang salah. Itu maksudnya. Nah, jadi semua hawa nafsu itu ada yang boleh dilakukan dan ada yang dikecualikan. Bukan semuanya diharamkan. Nah, maka dengan dasar itu, maka kalau kita campur aduk, ya maka bisa jadi seperti air susu.
ya susu, kemudian kita masukkan cuka, kan rusak susunya. Nah, seperti itu. Atau suatu minuman yang enak, lezat, ya, kemudian kita masukkan cuka, maka akan rusak rasanya itu. Nah, kasih garam sedikit aja, rusak semua rasanya itu. Karena rasa asin, rasa pahit, rasa kecut itu akan bisa merubah semua rasa. Nah, itu. Yang nikmat-nikmat tadinya akhirnya jadi nggak nikmat. Nah, bisa jadi seperti itu. Oleh karenanya kalau bisa kita hindari. Kalau bisa kita hindari. Kalau tidak bisa, ya kita harus tahu bahwa itu adalah maksiat. Nah, misalnya. Jangan sampai kita itu mengatakan, ini bukan maksiat, ini salah. Kalau kita tahu itu maksiat, berarti apa? Kita tidak akan mau atau sudi untuk didengar orang, diketahui orang. Nah, seperti ini katakan Nabi SAW tadi. Nah, jadi yang namanya kebaikan itu, kita melakukannya itu dengan mantap dan yakin, nggak malu, kelihatan orang nggak malu gitu. Nah, jadi seperti itu. Sedangkan secara perinciannya musik-musik, alat musik yang diharamkan itu yang mana saja, itu bisa dilihat dalam kitab-kitab fikih ya. Semua dapat dimengerti.